Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Afrizal. Saya kelompok 8. Di sini saya akan menjabarkan tentang analisis konten didaktik dan penyusunan cergam legenda para ulama. Oke, mungkin pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian tentang didaktik. Didaktik adalah disiplin ilmu pedagogis yang objek kajiannya adalah proses dan unsur-unsur yang ada dalam pembelajaran. Ini adalah cabang pedagogi yang berhubungan dengan sistem dan metode pengajaran praktis yang bertujuan untuk mempraktikkan pedoman teori pedagogis. Penelitian ini berhasil menemukan, menganalisis, dan menyusun ulang cerita legenda ulama. Selanjutnya, untuk membuktikan bahwa cerita-cerita yang dikumpulkan memiliki muatan konten didaktik, peneliti menganalisis isi cerita dengan pendekatan analisis konten. Analisis konten dilakukan untuk membuktikan keberadaan konten didaktik berupa penggambaran nilai baik dan buruk, moral, dan sanksi. Dari hasil analisis ditemukan bahwa cerita legenda ulama dalam budaya lisan masyarakat memuat konten didaktif terkait nilai-nilai normatif yang dalam masyarakat. Indonesia adalah negeri yang kaya akan budaya lisan. Budaya ini menyebar di berbagai daerah di seluruh penjuru Nusantara. Danan Jajah 1994 dalam kurung. Sebelum mengenal budaya aksara dalam kurung writing culture, semua bangsa di dunia hidup dalam budaya lisan, oral culture. Salah satu wujud budaya lisan itu adalah prosa naratif lisan yang banyak beredar dalam kehidupan masyarakat. Salah satu prosa naratif lisan masyarakat yang sering dikaji adalah legenda. Legenda yang dituturkan secara lisan tergolong dalam bentuk folklore lisan. Istilah pertama kali diperkenalkan oleh William John Thompson 1846, seorang ahli benda-benda akan antropologi kuno Inggris. Secara terminologis, folklore bermakna kultur tradisional dalam kurung lore yang ditunjukkan atau dituturkan rakyat atau garis miring orang-orang folk. Dengan begitu, folklore lisan dapat diartikan sebuah kultur tradisional lisan yang dituturkan oleh masyarakat pada suatu tempat. Dundes dalam Dananja 2022 Dundes dalam Danan Jajah dalam kurung 2002 mendefinisikan folk adalah sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri pengenal fisik, sosial, dan kebudayaan hingga dapat dibedakan dengan kelompok-kelompok lainnya. Istilah lore merupakan tradisi folk yang berarti sebagian kebudayaan diwariskan secara turun-temurun secara lisan atau melalui contoh yang disertai gerak isyarat atau alat bantu mengingat. Oke. Saya akan menjelaskan dulu tentang pengertian folklore biar tidak bingung. Folk adalah mengingat dan lore adalah tradisinya. Folklore lisan adalah folklore yang bentuknya memang murni lisan. Dan lanjut ke bentuk-bentuk folklore yang termasuk ke dalam kelompok besar ini antara lain A. Bahasa isyarat maksudnya bahasa rakyat seperti logat, julukan, pangkat tradisional, dan titel kebangsawanan. Dan B. Ungkapan tradisional seperti peribahasa, pepatah, dan pameo. Lalu ada C. Pertanyaan tradisional seperti teka-teki. Dan D. Puisi rakyat seperti pantun, gurindam, dan syair. Lalu E. Cerita prosa rakyat seperti mite, legenda, dan dongeng. Dan yang terakhir F, nyanyian rakyat
dalam kurung Danan Jajah 2002. Dalam tulisan ini, legenda ulama digolongkan dalam bentuk cerita prosa rakyat. Beberapa rujukan lain menyebutnya pula dengan prosa naratif lisan. Dari semua jenis folklore lisan cerita rakyat dalam kurung bentuk prosa naratif lisan adalah yang paling banyak mendapatkan perhatian dari para peneliti sastra lisan. Oke, metode yang kami pakai untuk penelitian ini yaitu dengan pendekatan analisis konten dalam kurung konten analisis yang akan dijelaskan oleh partner saya. Ya, terima kasih kepada Slamet. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode yang kami pakai untuk penelitian ini, yaitu dengan pendekatan analisis konten atau dalam kurung konten analisis. Nah, dalam analisis isi terhadap konten didaktik, kami melakukan rangkaian metode interpretasi isi teks. Kami sebagai peneliti menginterpretasi isi teks untuk menemukan bentuk-bentuk konten didaktik mencakup nilai, norma umum, dan sanksi, yakni yang pertama ada nilai baik, yang kedua nilai buruk, ketiga norma agama, dan keempat norma kesusilaan, kelima norma kesopanan, keenam norma hukum, dan yang ketujuh sanksi. Hasil dan pembahasan legenda ulama. Pertama, saya akan menjelaskan dulu apa itu legenda. Nah, legenda sendiri adalah jenis prosa naratif yang mirip dengan mitos. Namun, legenda ini dianggap sebagai suatu kebenaran yang benar-benar terjadi. Benar-benar pernah terjadi. Legenda biasanya disangkut pautkan dengan hal-hal yang merujuk pada sesuatu yang berbau duniawi. Dan karakter utama legenda adalah manusia. Legenda sendiri seringkali menceritakan legenda tentang migrasi, perang, dan kemenangan. Perbuatan seseorang atau pahlawan di masa lampau, seorang tokoh masyarakat dan raja-raja, dan kesuksesan mereka dalam mengatur sebuah dinasti. Legenda sendiri termasuk salah satu bentuk folklore yang disebut cerita rakyat. Cerita biasanya dihubungkan dengan peristiwa dan benda yang berasal dari masa lalu, seperti peristiwa penyebaran agama Islam atau peristiwa lain yang terjadi di masa lalu. Secara ringkasnya, legenda adalah cerita-cerita pada zaman dahulu yang bertautan dengan peristiwa-peristiwa sejarah. Nah, di sini dalam kajian folklore, Dananjaya mengemukakan legenda sebagai prosa cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi dengan tokoh-tokoh orang yang luar biasa atau keramat yang terjadi di masa lampau. Atau dalam kurung Dananjaya 2002. Nah, akan tetapi legenda seringkali disamakan dengan mite dan folktale dongeng. Nah, berikutnya menurut Jan Harold Brunyan dalam kurung Dananjaya 2002 menggolongkan legenda menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama ada legenda keagamaan. Legenda keagamaan adalah legenda orang-orang suci, Nasrani, dan legenda orang-orang saleh. Contoh kecilnya adalah ulama, kiai, dan pendeta. Yang kedua ada legenda alam gaib. Nah, legenda semacam ini biasanya berbentuk kisah yang dianggap benar-benar terjadi dan pernah dialami oleh seseorang. Fungsi legenda semacam ini adalah untuk meneguhkan kebenaran tahayul atau kepercayaan rakyat. Yang ketiga, ada legenda perseorangan. Adalah legenda cerita mengenai tokoh-tokoh tertentu yang dianggap oleh empunya cerita benar-benar pernah terjadi. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah legenda setempat
yang termasuk ke dalam golongan legenda ini adalah cerita yang berhubungan dengan suatu tempat, nama tempat, dan bentuk topografi, yakni bentuk permukaan suatu daerah, apakah berbukit-bukit, berjurang, dan sebagainya. Nah, kemudian penutup. Legenda ulama adalah jenis cerita prosa, naratif lisan dengan unsur tokoh seorang ulama. Sejarah, budaya, masyarakat, dan benda-benda peninggalan dan unsur magis, kekeramatan, dan kepercayaan irasional. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.